Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Setelah meninggalkan gua, Wang Lin memeriksa arahnya dan melihat ke arah tempat negara jauh berada. Matanya menjadi dingin saat dia bergumam. Teng Huayuan, aku akan mencapai tahap formasi inti. Begitu aku mencapai tahap Nesensol, aku akan kembali ke negara jauh dan mencabut seluruh klanmu. Teng Huayuan, sebaiknya kamu tidak mati lebih awal. Hiduplah dan tunggu aku kembali. Rasa dingin di matanya perlahan menghilang. Dia mengambil satu langkah, mengaktifkan teknik pelarian bumi, dan dengan cepat bergegas ke kejauhan. Alasan dia keluar adalah untuk menemukan lebih banyak tulang binatang roh. Menurut Limuan, hanya dengan menambahkan lebih banyak tulang binatang roh, 9 formasi kerangka bisa mencapai kekuatan maksimal. Wang Lin tahu bahwa dia sedang terburu-buru untuk mencapai tahap formasi inti, dan di tempat yang berbahaya seperti lautan iblis ini, maka dia membutuhkan tempat yang relatif aman untuk memastikan tidak ada yang salah. Alasan lainnya adalah dia membutuhkan tengkorak binatang roh untuk membuat tungku reaksi. Dengan kebutuhan material formasi dan tungku reaksi, maka Wang Lin sangat membutuhkan tulang binatang roh. Menurut deskripsi yang ada di dalam peta, bahwa ada binatang roh di dalam kabut dan di dasar laut. Namun banyak dari tulang binatang roh itu telah digali oleh orang lain, sehingga setelah berjalan untuk waktu yang lama, Wang Lin masih belum menemukannya. Selain itu, kabut juga sangat tebal di dasar laut, jadi matanya tidak berguna dan dia hanya bisa melihat dengan kekuatan jiwanya. Saat dia bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mundur selangkah. Kemudian pedang terbang melintas dari tempat Wang Lin berada. Wang Lin melihat ke arah pedang terbang itu dan menemukan ada seorang pria yang berusia sekitar 40 tahun dan berada pada tahap awal Foundation Establishment. Wajah orang ini berwarna ungu tua dan nafasnya sangat kasar. Jelas sekali bahwa dia telah terkena racun yang kuat dan menyebabkannya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan energi spiritualnya. Saat pedang terbang itu lewat, seberkas cahaya lain mengejar di belakangnya. Wajah Wang Lin menjadi sangat aneh ketika orang yang mengejar kultivator Foundation Establishment tahap awal adalah seorang pemuda di ranah kondensasi Ki puncak lapisan ke-15. Wajah orang ini seputih salju, matanya sipit, dan ada sedikit tanda kejahatan di wajahnya. Pemuda berwajah jahat itu sedang memegang tulang binatang berwarna hitam. Saat dia dengan santai mengejar pria parubaya itu, dia terus meniup tulangnya. Setiap kali dia meniupnya, asap hitam akan keluar darinya. Saat asap hitam muncul dan memasuki tubuhnya, dia segera menyusul pria parubaya itu. "Kakak senior, berlarilah lebih cepat. Juniormu ini ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan dengan 16 racun mematikan di dalam tubuhmu." Pemuda itu meniup tulang hitam itu lagi dan melanjutkan kata-katanya dengan suara yang menyeramkan. "Kakak senior, kamu tidak akan bisa melarikan diri lagi." Pria parubaya itu mengatupkan giginya dan tetap diam saat pedang terbangnya terbang miring ke atas gunung. "Kakak senior, kamu sudah sangat tua. Bagaimana kalau kamu menerima kematian dan biarkan aku melahapmu dengan teknik mencuri pondasi?" Pemuda berwajah jahat itu berkata dengan perlahan sambil mendekati pria parubaya itu. Melihat ini, Wang Lin tertarik pada tulang binatang di tubuh pemuda itu. Dia bergerak maju dan diam-diam mengikuti di belakang mereka. Setelah pria parubaya itu mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, dia bahkan tidak menoleh dan mengumpat dengan suara serak. "Sang Muya, kamu bajingan.
Jika bukan karena aku yang memohon kepada guru saat itu, bagaimana mungkin guru dapat menerimamu sebagai murid? Kamu berani melakukan hal yang begitu kejam terhadap sesama murid. Apakah kamu tidak takut guru akan mengetahuinya?" Pemuda jahat itu tertawa histeris dan berkata, "Jika guru tidak menyetujui ini, bagaimana mungkin aku berani menyergapmu secara terbuka seperti hari ini?" Tubuh pria parubaya itu gemetar saat dia mengeluarkan seteguk besar darah hitam. Tubuhnya melemah dan dia terjatuh dari pedang terbangnya. Pemuda jahat itu mendengus dingin dan berhenti 3 kaki dari tubuh pria parubaya. Kemudian dia menusuknya beberapa kali dengan pedang terbangnya untuk memastikan bahwa dia sudah benar-benar mati sebelum dia membawa tubuhnya. Namun dia tiba-tiba berhenti ketika dia menatap sosok gelap di dalam kabut. Keringat dingin menutupi dahinya ketika dia mengejar kakak seniornya sebelumnya. Dia telah mendeteksi wilayah ini dengan kekuatan jiwanya dan tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Namun sekarang ada orang lain yang tiba-tiba muncul di hadapannya, yang berarti bahwa tingkat kultivasi orang ini jauh di atasnya. Dia melemparkan tubuh itu ke tanah, lalu mengatupkan tangannya dan membungkuk. Ekspresi jahat menghilang dari wajahnya dan digantikan dengan ekspresi sederhana serta jujur. Kemudian dia berkata, "Junior adalah murid dari sekte pertarungan jahat Sang Muya. Untuk apa senior menghentikan junior ini? Junior akan melakukan yang terbaik untuk membantu senior." Wang Lin perlahan keluar dari dalam kabut dan dengan dingin menatap pemuda itu. Sang Muya merasa ekspresinya yang sederhana dan jujur hanya dilihat sekilas oleh Wang Lin. Jadi dia tiba-tiba merasa ketakutan. Dia hanya merasa seperti ini ketika dia berhadapan dengan gurunya. Namun gurunya berada di puncak tahap akhir foundation establishment dan menginjakkan kaki di tahap formasi inti semu. Mungkinkah pemuda ini sudah berada pada tahap formasi inti semu? Hati Sang Muya bergetar dan ekspresinya menjadi lebih penuh hormat. "Bawalah tulang binatangmu ke sini." Suara Wang Lin dingin dan tanpa emosi apapun. Semakin Wang Lin bertingkah seperti ini, semakin Sang Muya merasa panik di dalam hatinya. Dia dibesarkan di lautan iblis dan telah mendengar semua jenis teknik iblis. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, namun dia berhasil mengembangkan sepasang mata pengetahuan iblis. Dia tahu bahwa para kultivator iblis yang kuat itu dingin dan kejam. Dan meskipun dia telah melihat banyak kultivator iblis dengan mata seperti itu, namun sebagian besar hanyalah tiruan. Tetapi senior di hadapannya ini tampak benar-benar dingin dan kejam. Terutama tatapan sepasang matanya yang bahkan menyebabkan hatinya terasa dingin. Dia dengan cepat memberikan tulang binatang yang ada di tangannya dan dia sama sekali tidak berani berpikir untuk menolaknya. Tentu saja Wang Lin tidak berpikir untuk melepaskannya dengan mudah. Sang Muya juga menyadarinya dan segera mengeluarkan bendera jiwa miliknya. Namun Wang Lin bukanlah lawan yang mudah untuk ditanganinya. Saat berikutnya, Wang Lin terbang di ketinggian yang lebih rendah dekat dasar laut dengan bendera di tangannya. Ini adalah bendera jiwa dengan lebih dari 100 jiwa yang tersegel di dalamnya, termasuk jiwa Sang Muya sebelumnya. Bendera jiwa ini adalah milik Sang Muya dan dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi kuburannya sendiri. Setelah berbicara dengan Sang Muya, Wang Lin mengetahui bahwa segala sesuatu yang berada di dalam radius 1 juta kilometer dianggap sebagai tepi luar lautan iblis. Ada banyak sekte besar dan kecil di daerah ini. Dan sekte pertarungan jahat adalah salah satunya. Kultivator tingkat tertinggi dari sekte tersebut adalah kepala sekte Liu Shen.
yang merupakan leluhur Sang Muya. Dia telah berada di puncak formasi inti tahap pertengahan dan cukup terkenal di wilayah ini. Tepi luar lautan iblis sangat kekurangan sumber daya dan hanya ada sedikit kultivator Nesensol di sini karena banyak yang tidak mau tinggal di daerah ini. Kebanyakan dari mereka tinggal di bagian tengah lautan iblis. Selain semua ini, Wang Lin juga mengetahui bahwa tidak ada tulang binatang roh di tepi luar lautan iblis. Semua binatang roh yang kuat tinggal di bagian tengah, dan bahkan jika mereka berkeliaran di sini, maka itu bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh oleh para kultivator iblis yang tinggal di sini. Namun Wang Lin masih berhasil memperoleh beberapa informasi berguna. Di tepi luar lautan iblis ada 3 zona berbahaya. Salah satu dari 3 zona berbahaya itu adalah lembah mayat, dan itu memiliki banyak tulang binatang roh. Jika sekte terdekat membutuhkan materi seperti itu, maka mereka akan pergi ke sana. Hal yang aneh adalah seringkali mayat dari binatang roh yang baru mati muncul di lembah mayat. Beberapa dari binatang roh ini sangat kuat ketika mereka masih hidup. Sebenarnya tidak ada penjelasan bagaimana mereka bisa muncul di sana, apalagi bagaimana mereka mati. Meskipun lembah mayat itu misterius, selama seseorang tidak memasuki bagian tengah lembah, maka secara umum tidak ada hal berbahaya yang akan terjadi. Adapun tulang yang digunakan Sang Muya untuk menangani kakak seniornya itu berasal dari lembah mayat. Itu terbuat dari tulang binatang gagak yang misterius. Setelah mempelajarinya dalam waktu yang lama, Wang Lin menemukan bahwa racun ini hanya bekerja pada para kultivator Foundation Establishment. Efeknya akan jauh lebih lemah jika berhadapan dengan kultivator yang lebih kuat. Tujuan Wang Lin saat ini adalah lembah mayat. Dia dengan cepat terbang menuju arah yang ditunjuk oleh Sang Muya. Apa yang dia lihat ketika dia tiba di luar lembah mayat adalah barisan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Ada gunung-gunung yang tinggi dan rendah, serta terdapat lembah-lembah besar dan kecil. Kabut di sini sangat tipis dan tidak mempengaruhi jarak pandang sama sekali. Namun saat Wang Lin masuk, dia merasakan energi yin yang kualitasnya sangat berbeda dengan energi yin di luar. Wang Lin segera membentuk segel dan mulai membaca mantra, lalu serpihan cahaya berkumpul di hadapannya. Akhirnya mereka membentuk bola cahaya putih, namun setelah muncul, dia mulai berubah warna hingga akhirnya menetap dan menjadi berwarna biru. Mata Wang Lin berbinar. Ini adalah teknik untuk menentukan jenis energi yin di area tersebut. Berdasarkan warnanya, bola cahaya itu akan memberitahunya 4 jenis energi yin. Ada 4 warna, ungu, biru, perak, dan merah yang melambangkan yin surga, bumi, misterius, dan kematian. Karena cahayanya berwarna biru, maka tempat ini mengandung energi yin bumi yang sangat langka. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam dan menunjuk ke depan. Bola cahaya itu segera terbang ke depan. Wang Lin perlahan mengikuti di belakang bola cahaya dan mengamati warnanya saat dia mencari tulang binatang roh. Kekuatan jiwa Wang Lin menemukan beberapa kultivator di dalam lembah mayat, tetapi mereka semua fokus mencari tulang binatang roh. Bahkan jika mereka bertemu, yang mereka lakukan hanyalah saling mengangguk. Wang Lin merenung sedikit. Lembah mayat ini tidak hanya ada satu, tetapi tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Jumlah kultivator yang berada di dalam lembah jauh lebih sedikit, yang berarti ada peluang lebih tinggi untuk menemukan tulang binatang roh di sana. Setelah melewati 9 lembah, terlihat masih banyak lagi sisa-sisa binatang roh. Beberapa di antaranya berukuran sangat besar dan menempati sebagian besar lembah. Wang Lin berdiri di atas mayat binatang raksasa, tetapi setelah memeriksanya sebentar, dia menyerah pada gagasan untuk membawanya pergi.
Meskipun mayat ini besar, namun tidak ada energi spiritual di dalam tulangnya. Artinya, ini bukanlah binatang roh. Saat dia semakin dekat ke pusat lembah mayat, semakin dalam warna bola cahayanya. Setelah dia melewati lembah ke-9, dia tidak lagi melihat satupun kultivator, dan jumlah mayat binatang terlihat bertambah banyak. Wang Lin berhenti sejenak di lembah ke-9. Dia sangat berhati-hati dan menyebarkan kekuatan jiwanya. Entah kenapa, setelah dia sampai di lembah ke-9, dia merasa lembah itu berbeda dari 8 lembah sebelumnya. Dia tidak bisa dengan jelas mengatakan apa yang berbeda, tetapi dia merasa seolah-olah sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Wang Lin mencibir di dalam hatinya saat dia menyapu sekeliling dengan kekuatan alam jinya, dan lembah menjadi sunyi lagi. Wang Lin merenung sebentar, lalu dengan santai mengumpulkan tulang binatang sebelum pindah ke lembah ke-10. Ketika dia sampai di lembah ke-13, tiba-tiba bola cahaya terbelah menjadi 2. Melihat perubahan ini, mata Wang Lin berubah menjadi berbinar. Dia tahu bahwa ini berarti kualitas energi yin telah melampaui kualitas normal peringkat 10 dan memasuki kualitas baik peringkat 1. Saat berikutnya, ada gelombang energi yin yang datang dari lembah ke-14 dan menyebabkan Wang Lin merasakan tubuhnya menegang. Wang Lin melihat sekeliling dan menghela nafas. Sebenarnya ini adalah tempat terbaik baginya untuk melakukan kultivasi tertutup. Meski tempat ini terlihat tenang, namun bisa dianggap sebagai salah satu dari 3 zona berbahaya. Sehingga Wang Lin tidak berani melakukannya dalam waktu lama. Sebelum dia sepenuhnya memahami tempat ini, dia tidak akan tinggal lama di sini kecuali jika dia benar-benar harus melakukannya. Dia terus mengamati sekelilingnya dan ragu-ragu sebentar. Saat ini dia sudah mengumpulkan beberapa tulang binatang. Meski kualitasnya tidak terlalu tinggi, setidaknya mereka bisa sedikit meningkatkan kekuatan formasi 9 kerangka. Terlihat dia agak enggan untuk pergi sekarang. Dari posisinya saat ini, dia bisa melihat seberapa besar lembah ke-14 ini. Lembah ke-14 ini jelas berbeda dari 13 lembah sebelumnya. Ukurannya hampir sama dengan gabungan 13 lembah sebelumnya. Selain semua itu, yang paling aneh dari lembah ke-14 adalah tidak ada mayat binatang yang terlihat. Seluruh tanah ditutupi oleh embun beku biru bersinar yang tampak sangat misterius. Dari kejauhan, Wang Lin dapat melihat bahwa lembah ke-14 bukanlah pusat lembah mayat. Itu hanya bisa dianggap sebagai titik tengah. Segera Wang Lin menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk kembali. Saat dia hendak pergi, tiba-tiba suara gemuruh datang dari kejauhan dan seekor naga raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki muncul dari dalam kabut. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia mundur beberapa langkah dan memasuki tanah. Kemudian kekuatan jiwanya menyebar dan terkunci pada naga raksasa itu. Saat naga itu menggerakkan tubuhnya, dia menciptakan hembusan angin yang sangat besar. Dalam satu lompatan, dia melintasi 13 lembah dan memasuki lembah ke-14. Saat naga raksasa itu melewati Wang Lin, sejumlah besar darah segar jatuh dari langit. Wang Lin mendongak dan melihat ada luka di perut naga itu. Wang Lin melihat ke arah datangnya naga dan tampaknya naga itu mengeluarkan darah tanpa henti dalam perjalanan ke sini. Naga itu berhenti di atas lembah ke-14 dan tampak tidak peduli dengan jumlah darah yang dia tumpahkan saat dia mengeluarkan raungan terakhirnya. Saat raungan ini keluar, udara di sekitar naga itu beriak dan menyebar seperti ombak di lautan. Tulang-tulang di lembah lainnya berubah menjadi debu dan terdorong keluar oleh gelombang udara. Wang Lin bisa merasakan tanah berguncang hebat dan tentu saja itu membuatnya sangat terkejut.
dia berpikir bahwa naga ini mungkin bahkan lebih kuat dari kultivator Nesensol. Raungan ini berlangsung selama 1 jam sebelum mata naga itu meredup. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menabrak es biru di tanah dan menggalinya. Pada saat ini, Wang Lin melompat keluar dari tanah dan menyerang naga itu tanpa ragu-ragu. Saat dia melayang di udara, dia meraih ekor naga yang tenggelam itu dan menariknya dengan sekuat tenaga. Dia hanya mendengar suara berderak saat tubuh naga itu ditarik keluar olehnya. Jantungnya berdebar kencang saat dia membawa tubuh yang berat itu dan terbang keluar dari lembah mayat. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.